Oke, silakan Mas. Romo, saya pernah sempat berdiskusi dengan teman Proti, Romo. Di ayat ini, Romo, Yohanes 19 ayat 25, Romo. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Pertanyaan saya, Romo, Maria Magdalena mereka sangkut pautkan sebagai sepupu atau saudaranya Bunda Maria. Bisa dijelaskan, Romo? Kau lihat komanya di situ bagaimana? Coba Pio baca komanya dulu. Yohanes berapa tadi, Paman? 19:25. 25, Paman. 19 ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya Satu. dan saudara-saudara ibunya. Ya. Satu. Ibunya, koma. Saudara-saudara ibunya, kelompok yang lain, lalu koma. Maria istri Kleopas Kelompok yang lain, dan Maria Magdalena. kelompok yang berbeda. Nah, mereka menafsirkan kalau saudara ibunya itu, Romo, dari situ. Saudara ibunya. Iya, mereka menganggap kalau Bunda Maria ini memiliki saudara atau saudara, menganggap Maria Magdalena ini adalah saudaranya, Romo. Begitu. Oke. Sekarang kita buktikan di Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Beberapa perempuan, koma, yang disalib siapa tadi? Maria Magdalena, Kleopas punya istri dan semuanya itu, dan Maria ibu Yesus beserta saudara-saudarinya. Pertanyaan saya di sini, kata saudara dan saudari itu merujuk langsung kepada Maria dan Yesus atau kepada banyak orang yang mengikuti dia? Banyak orang, Romo. Contoh kecil, kalau mereka menuduh kata saudaranya Yesus artinya anaknya Maria, pusing Bunda Maria. Dalam 3 tahun saja, dalam 33 tahun, Bunda Maria harus melahirkan lebih dari 500 saudaranya Yesus. 1 Korintus 15 ayat 5. Mulai. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Adelphos. Marsada, Iya, Romo. Maria Partus lebih dari 500. Enggak, Romo. Kesian dong Bunda Maria. Artinya, coba kalian 500 ya, 500 dibagi 33. Coba matematika. Berarti tiap tahun Bunda Maria selama 33 tahun itu dia tiap tahun harus melahirkan berapa anak? 15, Romo. Pakai komanya lagi kan? 15,15, Romo. Kesian Bunda Maria. Tiap tahun melahirkan lebih dari 15 setengah anak. Maaf boleh tanya, itu maksudnya itu mereka itu apakah berarti satu sekte Protestan atau ini sebenarnya hanya satu tunggal orang gitu aja? Om Marsada. Beberapa sekte Protestantisme, Esra Soru dan kawan-kawan mengatakan hal demikian juga. Begitu. Oke, sekarang Maria Magdalena, dari kata Magdala,
Artinya Maria dari mana? Maria dari mana? Kata Magdalena, dari Magdala. Jadi Maria dari Magdala. Magdala, ya, Romo. Magdalena. Jadi Maria dari Magdala. Makanya dia nama Maria Magdalena karena dia dari Magdala. Lukas. Lukas yang sama yang kita baca kalau tidak salah ya. Coba Lukas yang tadi tentang coba Lukas 8 ayat 4-nya tentang perumpamaan tentang penabur, tapi ayat 1 dan 3 yang saya butuh tentang Maria Magdalena. Kalau Maria saudarinya Yesus, maka dia bukan dari Magdala, melainkan dari Nazaret. Nazaret. Logikanya hilang di situ. Oke. Sekarang kita buktikan Maria yang Magdala itu dari mana dia? Magdalena itu. Bantu dulu. Lukas 1 ayat Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maka yang di situ Maria dari Magdala, makanya dinamakan Maria Magdalena. Magdalena. Maria ibunya Yesus harus dari Nazaret. Nazaret. Karena Lukas 1 ayat 29. Pergilah kemana? Malaikat mengutus Gabriel, malaikat lagi. Tuhan mengutus Gabriel kemana? Nah, Lukas 1 ayat 29, Romo. 26. Engkau 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. ke siapa ya? Ke siapa? Jelas berbeda, Romo ya. Sangat berbeda. Ke siapa? Ke siapa? Kita belum tahu ke siapa. Keperginya ke siapa? Tio, selesaikan dulu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Makanya Yesus dikatakan Yesus dari Nazaret. Ada hubungan apa Maria Magdalena dengan Maria ibu Yesus? Satunya dari Magdala, satunya dari Nazaret. Lalu Maria itu anak tunggal. Karena dia perempuan tunggal, maka dia harus menikah dengan satu suku dari suku Daud. Makanya dia menikah dengan Yosef dari keturunan Daud juga. Tidak bisa secara hukum Yahudi tidak bisa menikah dengan orang yang berasal dari suku lain. Dia harus ambil dari suku di mana orang tuanya Eliakim datang, yaitu dari suku Daud. Maka Yusuf pun dari suku Daud. Bisa mengerti Om Marsal? Bisa, Romo, bisa. Kalau Bunda Maria kan ini ya, Romo ya, orang tuanya adalah Nabi Yokam dan Nabi tidak, Eliakim dan Ana. Eliakim atau Yoakim atau Yakim dan Ana ya, Romo. hanya dalam keturunan itu tidak bisa disebut nama perempuan mamanya. Hanya Ya. Maria yang disebut perempuan. Contohnya nih, ini penting sekali ya teman-teman. Bantu dulu. Matius 1 mulai dari ayat 1. Matius 1 dari ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub.
Yakub mempunyai anak, Yehuda dan saudara-saudaranya. Tahan dulu. Ingat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diselesaikan sekitar tahun 80 sampai dengan 100, oke? Artinya, mereka sudah tahu semua silsilahnya Yesus. Bisa mengerti? Kalau dia ada saudara, akan disebut punya saudara. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Oke. Dan ketika di silsilahnya ini, Yakub memperanakan Yehuda. Nanti Mesias itu datang dari keturunan Yehuda. Dari 12 suku itu. Dan ketika punya saudara, maka akan disebut dan saudara. Ya, Saudara-saudara. baca kembali ayat 2. Kalau Yesus punya kalau Yehuda punya saudara dalam keturunan itu akan disebut Yehuda dan saudara-saudaranya. Silakan baca kembali ayat 2. Abraham mempunyai anak, Ishak mempunyai anak, Yakub mempunyai anak, Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan kita sampai ke ayat 11, kita akan menemukan hal yang sama. Kalau dia punya saudara, maka akan disebut. Yosia mempunyai anak, Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ingat bahwa yang disebut adalah nama Bapa semua ya teman-teman. Karena patriarkat. Bapa. Kalau dia punya saudara, maka akan disebut Yekonya dan saudara-saudaranya. Yehuda dan saudaranya. Sekarang kita sampai ke ayat 16, di mana dinamika berubah. Bukan lagi Yosef yang melahirkan Yesus, tetapi Maria. Yakub mempunyai anak, Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Dinamika berubah di sini. Bukan Yusuf yang memperanakan Yesus, melainkan Yusuf suami Maria, dan dari Maria lahirlah Yesus. Jadi keturunan bukan dari Yusuf, melainkan dari Maria. Baca Protestan, pendeta, baca baik-baik, semua dalam kitab suci. Sebab dari atas semuanya lelaki ya, Romo. Sampai Berubah ketika sampai kepada Maria, sampai ke Yesus berubah. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Dari Maria ini lahirlah Yesus. Kalau di situ Maria punya anak yang lain, maka akan dikatakan secara jelas Yakub melahirkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus dan saudara-saudaranya. Iya, Romo, betul. Dinamika berubah di situ. Tidak bacakah Efrasoru? Tidak bacakah pendeta yang lain yang framing bilang Maria punya anak yang lain? Kitab suci mengatakan Yesus punya saudara, tetapi kalian potong saya punya jari. Dikatakan di situ Maria punya anak yang lain, atau dikatakan inilah anak Maria. Kau potong saya punya jari, pendeta. Ini orang NTT kalau sudah omong begitu tuh serius. Buktikan di dalam ayat kitab suci. Inilah daftar anak-anaknya Maria. Atau Bunda Maria punya anak-anak yang lain. Di mana? Kalau Yesus punya saudara, jelas sekali. Jelas, sangat jelas. Siapakah saudaraku, siapakah saudariku yang mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan. Sangat jelas. Atau ketika dia katakan kepada Maria Magdalena, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ingat, Yesus menyapa para rasul sebagai saudara setelah kebangkitannya. Artinya setelah penyerahan ibunya kepada Maria, kepada siapa? Kepada murid. Tidak disebut nama. Tidak pernah disebut nama. Murid-murid, Romo. Murid-murid. Setelah ini ayat yang paling penting 20 ayat 17 Yohanes, pertama kalinya setelah bab 19, pertama kalinya setelah kebangkitan Yesus baru menyapa para rasul sebagai saudara.
setelah pengalaman disalib, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang berkuasa. Yang ini ayat ini dipakai oleh yang sebelah itu bilang Yesus punya Tuhan itu. Dia katakan kepada Maria Magdalena, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Cukup ya. dan katakanlah. Pergilah dan katakanlah kepada siapa? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Kalian bongkar sampai ke pantat bengkok. Sebelum kebangkitannya, Yesus tidak menyapa para rasul sebagai saudara. Kenapa dia katakan, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku setelah kebangkitannya, setelah pengalaman salib. Mundur satu bab sebelumnya, bab 19 ayat 26-27. 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ini ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maka itu Paulus dalam Roma 8 ayat 29 sampai 31-32 menggenapi apa yang diserahkan Yesus di atas salib. Inilah ibumu, inilah anakmu. Mulai saat itu murid yang terkasih, tidak sebut nama, membawa ibunya ke rumahnya. Bab 20, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Itu setelah kebangkitannya. Karena itu Paulus di dalam kristologinya bagus sekali, dan eklesiologinya di sini mengatakan apa di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Menjadi serupa dengan dia, maka Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal saudara-saudaranya ini menjadi sama dengan dia dalam hal apa nanti? Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Untuk apa? Mendamaikan dosa umat. Dalam segala hal dia disejajarkan dengan saudara-saudaranya. Dan di dalam kebangkitannya, di hadapan takhta Allah, di dalam pengadilan Allah, Yesus memberikan hak prerogatif untuk menghakimi bersama dengan dia 12 rasul ini. Mau tahu? Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Hak prerogatif. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Para rasul menghakimi dan orang kudus menghakimi
malaikat. 1 Korintus 6. Coba baca ayat 2-3-nya. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia... Apa? Orang-orang kudus apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tapi Protestan tidak ada orang kudus, bagaimana menghakimi dunia? Lanjut sedikit. Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Dan ketika dia datang untuk menghakimi, dia datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. Yesus datang dengan siapa untuk menghakimi nanti? Karena di sini dikatakan orang-orang kudus menghakimi dunia. Para rasul akan duduk di 12 kursi takhta untuk menghakimi bersama dengan Yesus. Sangat jelas dalam Matius 19:28. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 2, orang-orang kudus menghakimi dunia. Karena apa? Karena Yesus datang dengan siapa di akhir zaman, saudara-saudaraku, ada amin, haleluya. Di sini 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Baca kembali 1 Korintus 6 ayat 2. Dia datang dengan semua orang kudusnya. Dan orang kudus yang datang dengan Yesus itu buat apa? 1 Korintus 6. Kalau itu tidak ada dalam kitab suci, kamu biar maki hancur saya itu tidak apa. Tetapi kalau ada dalam kitab suci, Yesus datang dengan semua orang kudusnya. Dan tugas orang kudus 1 Korintus 6 ayat 2 apa? 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Haleluya. Dan Matius 16 ayat 27, dia datang bersama dengan para malaikatnya untuk apa? Tadi orang kudus, para malaikat sekarang untuk apa? Matius 16 ayat 27, Romo. Iya, sama makan siang sudah. Jangan marah teman Protestan, kalian mungkin tersakiti tapi tidak pernah tertipu. Yang saya ajarkan kitab suci, bukan yang lain. Dan bukan ajaran saya punya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 2, para orang kudus menghakimi dunia. Dan 1 Tesalonika 3:13, dia datang bersama dengan semua orang kudusnya. Kudus. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia. Pertanyaan saya, Protestantisme ada orang kudus?